Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Pariwisata ingin menjelaskan istilah-istilah ekonomi pariwisata. Perkenalkan, nama saya Musawir dengan NIM akhir 110. Saya Raffi Najmi Wicaksono dengan NIM akhir 064. Saya Muhammad Nabil Nasrullah 126. Saya Raffi Mafarabani NIM 065. Saya Raffi Ahmad Kurniawan dengan NIM akhir 114. Saya Sultan Jago Alkandri dengan NIM akhir 017. Saya Muhammad Aris Bayhaqi dengan NIM akhir 057. Langsung saja. Untuk begitu langsung saja cekidot. Nih, jadi makasih nih gue udah itu kan. Gue jadi mau nanya nih dulu deh. Jadi pertanyaannya tuh penting nggak sih bersikap ramah kepada wisatawan? Apakah sikap tersebut berdampak langsung kepada penghasilan usaha gitu? Menurut gue sih ya sikap ramah, sikap sopan ke wisatawan itu penting banget ya. Soalnya kan berpengaruh juga untuk wisatawan datang ke kita. Wisatawannya bisa menjadi apa ya, lebih nyaman sama kita. Kalau kitanya ramah, kitanya sopan, mereka juga nanti kan bisa ajak yang lain untuk datang ke sini juga karena pelayanan di sini juga baik kan, ramah sama sopan gitu ya. Terus gue mau nanya juga nih ke gua nih. Lu tuh pernah nggak sih dapat keluhan atau pujian dari wisatawan gitu terkait pelayanan kayak untuk meningkatkan kualitas kelemahan tersebut gitu, keramahan tersebut? Ya, kalau untuk pujian, kita sih pernah ya. Pujian biasanya wisatawan ngatain bahwa pelayanan kami itu ramah, cepat. Tapi pernah juga ada keluhan, misalnya kayak kurang cepatnya pelayanan atau mungkin pas ramai pengunjung itu kadang informasi bisa kurang jelas. Dari keluhan tersebut sih kami menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar pelayanan semakin baik tentunya. Dan pentingnya sikap ramah dan sopan serta menerapkan pelayanan yang berkala. Jadi makasih ya ini wawancaranya ya. Halo, sekarang saya sedang berada di Menteng Park, Bintaro. Jadi di sini adalah kawasan wisata di Bintaro, dekat Bintaro Jaya Exchange. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada para pedagang lokal di sini seperti pedagang kaki lima mengenai istilah multiplier effect. Sekarang saya sudah bersama salah satu pedagang yang ada di Menteng Bintaro Park. Nah, saya dengan siapa sekarang? Ibu Heni. Ibu Heni. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Mafarabani. Saya dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya. Jadi saya di sini ingin bertanya mengenai dampak multiplier. Jadi dampak multiplier itu singkatnya adalah apa ya? Jadi dia adalah dampak dari wisatanya itu wisata Menteng Bintaro Park terhadap UMKM sekitar. Jadi si UMKM ini disediakan lahan untuk berjualan dan bisa menaikkan penjualan UMKM tersebut. Jadi apakah menurut Ibu Heni di sini itu seperti itu, atau dengan adanya Menteng Bintaro ini malah menurunkan penjualan atau gimana gitu? Oh, kalau di sini alhamdulillah ya, kalau Sabtu Minggu atau hari libur dia tinggi. Oh, tinggi. Lumayan. Kalau hari-hari biasa ya gitu deh. Lumayan sih. Buat jualannya alhamdulillah ada aja mau cari rezeki. Tapi berarti intinya dengan adanya Menteng Bintaro Park ini jadi Ibu Heni itu punya lahan ya? Iya. Kalau dulunya Ibu Heni berjualan di... Dulu saya keliling. Oh, keliling. Tapi sekarang udah di sini natap mangkal lah. Gitu aja. Gitu aja. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Jago Alkandri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ekonomi pembangunan.
Nah, di sini saya dengan Bapak siapa? Pak Nadi. Pak Nadi. Menurut Bapak, harga tiket, makanan, dan fasilitas di sini sudah sesuai dengan kualitasnya atau belum? Nah, di dalam ekonomi pariwisata, ini disebut sebagai daya saing harga, yaitu seberapa jauh harga yang dibayar sebanding dengan pengalaman yang didapat. Nah, menurut Bapak, sepadan nggak? Kalau tiket masuk dengan fasilitas yang segini ada ya, ini kan semuanya gratis ya masuknya, ini sepadan, masih kejangkau lah. Dengan harga 35.000 itu Iya. harganya sepadan ya Pak? Iya, sepadan. Nah, dibanding tempat wisata lain yang mirip seperti ini, di sini itu lebih murah, lebih mahal atau sebanding Pak? Kalau menurut saya dari beberapa tempat ya, ini murah kok. Paling murah dah gitu, karena ini kan semuanya kan gratis ya. Iya. Sementara kalau tempat lain kan itu bayar, selondoran tuh bayar, donat tuh bayar semua tuh. Nah, saran dari Bapak nih, pengelola wisata biar harganya lebih bersaing, gitu gimana Pak? Ya apa ya, ini udah bagus kok, cuma karena ini posisinya di Senin kali ya, jadi agak sepi. Contoh kemarin kan ramai sekali. Cuma apa ya, kalau jalannya yang dari sana tuh ya yang agak susah. Oh, jalannya agak Iya, susah kita kan aksesnya. ambilnya kan daerah nggak lewat Bogor, saya lewatnya yang daerah Ciseeng sana. Oh iya. Jadi agak itu, jalannya masih agak rusak ya ke arah sana. Ngomong-ngomong Bapak udah berapa kali kesini Pak? 2 kali. 2 kali sini. Dua kali. Waktu pertama datang saya masih baru pembukaan tuh. Baru Masih bukaan. panas, ini kan termasuk panas sih. Tapi lumayan, kadang pohon-pohonnya udah ada dulu. Belum, cuma 2 kali saya kemarin. Oke, sekian dari saya itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musawir dari kelas pariwisata B kelompok 2 dengan NIM akhir 110. Baik, saya saat ini sedang ada di Situgintung dengan tema keberlanjutan pariwisata pembangunan. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu wisatawan yang ada di Situgintung ini. Boleh Mas minta waktu untuk wawancara? Boleh? Oke. Mas, saya mau nanya Mas, seberapa sering Mas nongkrong dan olahraga di Situgintung? Ya mungkin seminggu itu bisa 3 kali lah. Oke, seminggu 3 kali. Biasanya kalau kesini sering bawa botol minuman sendiri, tumbler, atau bawa minuman botol, Pak? Biasanya tumbler sih. Tumbler Iya, ya? tumbler sih biasanya. Kalau lagi haus atau lapar nongkrong di sini biasanya lebih jajan di warung-warung kecil atau di kafe besar, Mas? Ya kondisional sih, kadang kita kalau emang lagi capek di sini, kalau lagi masih ada tenaga ya kita di luar gitu, di kafe-kafe luar. Oke, pernah ngerasa keganggu nggak sama fasilitas yang rusak atau mungkin bau danaunya pas lagi nongkrong di sini? Untuk fasilitas pastilah, namanya kita wisatawan itu pasti terganggu kalau ada yang rusak. Untuk bau danau sih ya itu hal yang wajar aja sih Mas, jadi kita mewajarkan aja sih gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas, kalau misalkan kedepannya diberlakuin tiket masuk resmi katakanlah 5.000 atau 10.000, tapi duitnya dijamin 100% dipakai buat bersihin danau, ngerawat pohon, sama nambahin fasilitas, Mas dan Mbak bakal rela bayar atau malah nongkrong di tempat lain? Untuk saya pribadi sih jujur saya lebih milih untuk bayar ya, karena memang selama kembali kepada lingkungan, kembali kepada wisatanya, jadi nggak ada ruginya sih menurut saya gitu. Oke, iya cukup segitu. Makasih Mas ya. Oke, nanti ke selanjutnya. Nah, permisi Kak, selamat malam. Selamat malam. Ya. Maaf mengganggu sebentar, saya dari mahasiswa UIN, nama saya Muhammad Aris Bayhaqi, semester 6. Saya ingin mewawancara nih sedikit terkait pariwisata. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gua Felix Aristotle Suryadi dari Ekonomi Pembangunan dan Teknologi. Oke. Nah, sebelumnya kakak pernah ke daerah pariwisata nggak? Oh, pernah. Kemana tuh kak? Waktu itu pernah ke Bromo. Oh, ke Bromo. Iya. Oke. Nah, menurut kakak di Bromo sendiri, apakah masyarakat lokal di sana sudah merasakan keterlibatan dalam pariwisatanya? Kayak contoh, apakah masyarakat lokal di sana ikut berdagang atau menjadi pemandu tour guide kan biasanya kalau di Bromo itu, atau menjadi pengelola dari Bromo sendiri? Oh, kalau penglihatan saya di Bromo itu lumayan banyak warga lokalnya, kayak pemandu, misal pemandu dari jeepnya, terus pemandu dari yang di bawah tuh yang di pasir-pasir itu lumayan banyak, dan juga kayak warga lokal tuh lumayan banyak dagang-dagang seperti misal warkop-warkop gitu.
Terus pemandu pengelola juga lumayan banyak di sana, Pak. Oke. Jadi Kak, kalau dalam ekonomi pariwisata, pemberdayaan masyarakat lokal yaitu adalah proses meningkatkan kapasitas partisipasi dan kesejahteraan masyarakat setempat agar dapat mengambil peran aktif dan mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pariwisata di daerahnya. Oke Kak, selanjutnya nih pertanyaannya adalah apakah menurut Kakak sendiri apakah masyarakat lokal di sana sudah cukup berdaya dan terlibat dalam pengelolaan wisatanya? Dibilang berdaya lumayan cukup berdaya, tapi saran dari saya sendiri itu lebih ditingkatin lagi dari segi pengelolaan dan juga dari segi pelatihan dasar atau pelatihan yang lumayan general lah buat ke warga-warga lokal sana. Oke. Kurang lebih sih kayak gitu, Pak. Oke, berarti itu udah termasuk sarannya juga ya Kak? Ya. Oke. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya sedang bersama pengunjung salah satu wisata di daerah Jakarta yaitu Ragunan. Boleh kenalan sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Lemega Pangestu. Di sini saya sebagai pengunjung. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Amin Rasulullah. Saya mahasiswa UIN. Di sini saya lagi ada tugas soal mata kuliah ekonomi pariwisata. Saya akan bicara soal aksesibilitas. Sebelumnya, abang tahu nggak aksesibilitas itu apa, Bang? Setahu saya aksesibilitas itu hanya kemudahan aja gitu. Kemudahan wisatawan buat mengunjungi, dalam konteks ini kan Ragunan. Kemudahan abang soal jalan gimana menurut abang? Kalau di Ragunan sendiri, alhamdulillah kita kalau ingin ke Ragunan tuh benar-benar bagus lah jalannya. Udah dikasih tahu juga petunjuk arahnya, terus di Google Maps pun juga udah ada. Serta jalanannya pun juga udah rapi gitu, udah diaspal semua kayak gitu. Terus juga tempat parkirnya pun juga luas kayak gitu. Ya udah, berarti soal aksesibilitas menuju ke tempat wisata Ragunan ini menurut abang udah lumayan oke lah ya, udah bagus bahkan. Udah bagus banget. Udah oke, sekian wawancara yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke sesi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Raffi Najuni Caksono. Sebagai penanya pada kesempatan kali ini, saya bersama Bapak Anto di sini sebagai koresponden. Sebelumnya terima kasih Bapak Anto karena sudah mau menjadi koresponden saya pada kesempatan kali ini. Mungkin Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu ke kamera. Oke, baik. Nama saya Anto. Pekerjaan hari-hari saya sebagai entrepreneur atau wira swasta ya di Jakarta Selatan. Baik. Itu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak sudah menikah? Sudah dong, udah tuh sama family man aja Pak. Ya, saya ada tugas kuliah Pak. Oke. Tujuannya adalah menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi pariwisata Pak. Oke. Nah, as a family man nih Pak, Yes. Bapak berarti ada agenda-agenda bersama keluarga nih Pak. Oke, pasti dong. Mungkin tujuannya untuk berlibur. Nah, kalau boleh saya tahu kemana aja Bapak kadang-kadang kalau liburan. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Artinya gini, saya sebagai kepala rumah tangga memang sudah menjadwalkan dalam 1 tahun itu paling nggak ada 2 atau 3 kali kegiatan kita berlibur. Bisa dalam kota atau dalam negeri, bisa juga keluar negeri. Baik. Ya, gitu. Jadi artinya yang regular sih mungkin dalam negeri ya. Dalam negeri itu kita mungkin regular setiap akhir tahun itu biasanya kita atau ada libur agak panjang, libur sekolah anak-anak itu biasanya kita pergi. Baik, bisa ke Jogja, ke Solo, ke Surabaya, ke Malang, ke Bali, bisa road trip. Mungkin 80% kita road trip, selebihnya mungkin kita bisa naik kereta. Baik. Gitu. Tadi Bapak sempat menyebutkan ke luar negeri ya? Keluar negeri ya. Untuk destinasi terakhir Pak, Bapak kemana? Destinasi terakhir sama anak-anak istri saya ke Jepang tahun 2024 ya. Terakhir. Sekarang lagi krisis mas, jadi nggak susah ya. Kemana dulu, jadi dalam negeri jadi. Siap. Pertanyaan saya ini Pak, mungkin tadi Bapak sudah menyebutkan pernah ke Jepang dan sering ke luar negeri ya. Apakah Bapak familiar dengan istilah pendapatan devisa pariwisata Pak? Devisa itu pendapatan ya, devisa negara itu ya pendapatan negara, artinya devisa itu income buat satu negara
yang dihasilkan dari beberapa sektor. Kalau ngomongin kita pariwisata, berarti devisa itu income suatu negara yang dihasilkan melalui sektor pariwisata. Kalau seperti itu ya bahasanya. Baik, gitu. baik. Mungkin Bapak tahu devisa pariwisata itu dapatkan dari mana, Pak? Mungkin pendapatan itu dari mana? Dari mana? Pasti dari kegiatan wisata itu sendiri ya. Tapi sumbernya bisa banyak. Dari situ kan ada hotel. Biasanya hotel itu pasti juga ada bayar pajak yang berkaitan untuk juga sumber pendapatan negara. Kemudian juga dari kuliner ataupun orang-orang yang berjualan merchandise di sana. Baik selain itu juga mungkin pelaku-pelaku kayak tour guide-nya ataupun yang mengatur manajemen perjalanannya, itu kan semua kan pasti ada berkaitan dengan manajemen mereka ya, perusahaan mereka pasti juga akan merupakan salah satu sumber yang dimintakan untuk menjadi sumber pendapatan negara dari devisa itu sendiri. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Mungkin saya pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Safi. Iya Pak. Cukup sekian kami dari kelompok 2. Semoga video bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa follow, subscribe, dan like ya teman-teman semua. Cukup sekian dari kita. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.